Ke-87, kerjaan Anidia. Jam sudah pukul 18.00. Semua karyawan sudah selesai dengan pekerjaannya. Saat ini mereka sedang siap-siap untuk pulang. Tapi sedari tadi Anidia belum keluar juga. Mia yang sejak tadi hanya dia menunggu di depan lift. Mereka sama-sama masuk ke lift karyawan. Sementara Alvano menggendong istri kecilnya yang sedang ketiduran memasuki lift diikuti oleh petir. Jas Alvano dipakai ke tubuh Anidia, supaya orang-orang tidak bergosip tentang istri kecilnya itu. Sampai kapan aku harus menyembunyikanmu, baby? Gumam Alvano saat mereka sudah ada di dalam lift. Ting! Pintu lift terbuka. Para karyawan yang baru keluar dari lift ikut terkejut saat melihat CEO mereka lagi dan lagi menggendong seorang perempuan. Wajah Anidia sama sekali tidak kelihatan karena dia menghadap ke arah Alvano. Sedangkan tubuhnya diselimuti dengan jas kebesarannya Alvano. Apa itu istrinya Pak Alvano? Tapi kapan dia kesini? Kok gak ada yang lihat? Ya, aku juga gak lihatnya masuk. Si Jalang yang bertengkar dengan Bu Mia mana? Kan tadi dipanggil sama Pak Alvano. Jangan-jangan Pak Alvano langsung mecat dia. Kan kesalahannya kali ini sangat fatal. Mungkin aja. Teruslah bergosip yang tidak-tidak. Jangan sampai kepala kalian hilang gara-gara gosip murahan kalian ini. Petir yang jengah melihat mereka langsung pergi dari sana. Mengikuti langkah lebar sang sahabat. Mampus kita. Dasar Anidia, kebiasaannya gak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang. Hobinya tidur terus. Gak capek apa tidur mulu. Gumam Pipit, mereka langsung terkekeh bersama. Pukul 21.00 Anidia baru terbangun. Perutnya sudah keroncongan sejak tadi. Kebiasaan, masa aku gak sadar kalau Alvano gendong aku sih? Gerutu Anidia. Dia masuk ke kamar mandi langsung berendam air hangat. Dia gak biasa mandi air dingin. Setelah setengah jam berendam, dia langsung mandi. Alvano yang baru masuk terpaku sejenak saat melihat tatapan di depannya. Kau mau menggoda suamimu, baby? Bisik Alvano di telinga Anidia. Aku lapar sekali, sayang. Apa kamu mau aku mati kelaparan? Hahaha, sayang. Asal kamu tahu aja ya, sedari tadi aku membangunkanmu, tapi kamu malah asing ngorok. Sejak kapan kamu pandai bercanda? Alvano sedang berpikir, kemudian tersenyum. Sejak ada kamu dalam hidupku. Jawab Alvano enteng, gak tahu aja kalau Anidia udah malu setengah mati. Aku pakai baju dulu, terus kita makan. Alvano mengangguk. Disinilah mereka berada, semua menu makanan sudah tersedia di depan sana. Tak lama masuklah Petir dan Jordan dengan pakaian yang sudah rapi. Kalian mau kemana? Kita mau bersenang-senang, Nona. Jawab Petir. Apa kamu juga? Anidia menoleh ke arah suaminya. Jangan dengarkan mereka, baby. Aku ada sedikit urusan. Mereka juga. Alvano tidak ingin istrinya berpikir yang tidak-tidak kepadanya. Aku ikut putus Anidia. Dia segera bangkit hendak melangkah. Mau kemana, baby? Kamu belum makan. Aku mau ganti pakaian, sayang. Ya kali aku pakai piyama. Jangan kemana-mana, baby. Makan makananmu, terus tidur. Aku sudahlah tidur suamiku. Aku bosan. Renyek Anidia. Kalau gitu, telepon sahabatmu. Mereka bisa menginap di sini malam ini. Putus Alvano. Jangan sampai Anidia ikut. Bisa gawat. Baiklah kalau gitu, akhirnya Anidia makan makanannya dengan lahap. Setelah selesai, mereka langsung bersiap-siap pergi. Pipit, Sira dan Lisa baru sampai. Karena sebelum Alvano makan, dia sudah menyuruh bawahannya menjemput mereka. Samuel menjemput Sira. Sedangkan salah satu pengawal menyuruh menjemput Pipit dan Lisa. Kok kalian cepat banget? Aku baru aja turun setelah menelpon kalian. Ucap Anidia bingung. Iya dong. Orang kita punya kekuatan super. Kekeh Pipit. Anidia melihat ke arah suaminya. Pasti ulah si tampannya. Pikir Anidia. Siapa lagi coba kalau bukan suami tampannya? Setelah berpamitan pada istrinya, Alvano dan sahabatnya langsung meninggalkan mansion mewah tersebut. Sementara Samuel disuruh menjaga istrinya. Aku bosan di rumah. Gimana kalau kita keluar? Usul Anidia. Mereka saling pandang satu sama lain. Kemudian menggeleng. Aku gak mau dipecat gara-gara masalah ini. Jawab Pipi cepat. Sira juga gak mau ikut-ikut En. Aku yang akan tanggung jawab. Kalian tenang aja. Anidia mencoba meyakinkan sahabatnya itu. Gimana sama tuh orang?
Tunjuk Zira ke arah Samuel. Anidia menoleh. Dia baru mengingat Samuel. Aku akan mencoba bicara dengannya. Anidia langsung berdiri kemudian mendekati Samuel. Dia meminta ponsel Samuel sebentar, kemudian mengatakan sesuatu entah apa itu. Mereka melihat Samuel mengangguk kemudian Anidia tersenyum. Ayo siap-siap guys. Aku ganti baju dulu. Anidia langsung berlari dari sana. Nyonya, jangan lari-lari nanti jatuh. Kau tegur Olin. Anidia berhenti kemudian berbalik melihat Olin. Oh iya Olin, aku perlu bantuanmu. Apa Nyonya? Gantilah pakaianmu. Aku sudah minta izin sama suamiku tadi. Kamu akan ikut kita sebentar. Tapi Nyonya saya. Kamu mau suamiku marah. Dia nggak akan membiarkan aku mengangkat barang-barang. Makanya aku mengajakmu. Baiklah Nyonya, akhirnya Olin ikut. Maafkan aku Olin. Setelah mengatakan itu Anindya segera naik menuju lantai 3. Entah kenapa akhir-akhir ini dia begitu jahil. Dulunya tidak. Setelah Anindya selesai, mereka semua masuk ke dalam mobil yang Anindya pilih. Sira duduk di samping kemudi. Pipit Lisa Anindya dan Olin duduk di belakangnya. Mobil yang Anindya pilih malam ini muat untuk mereka berenam. Anindya meminta Samuel untuk berhenti di sebuah klub malam milik Alvano. Samuel yang tidak mau membuat tuannya marah langsung memutar balik mobilnya. Samuel, aku gak akan bikin kesalahan. Kamu hanya ingin bersenang-senang sedikit. Ayolah. Ajak Anindya. Aku gak mau ambil resiko Nyonya. Ya Nyonya, kita pulang aja ya. Ajak Olin. Udah terlanjur juga. Mending kita masuk. Ajak Pipit. Mereka langsung turun tanpa menunggu Samuel dan Olin. Mati kita Sam. Telepon tuan sekarang. Ucap Olin. Mampus kita. Nyonya sengaja minta ponsel saya tadi. Padahal ini tujuannya. Samuel benar-benar bodoh. Bisa-bisanya dia tertipu sama majikan kecilnya itu. Mampuslah kita Sam, terpaksa mereka mengikuti langkah perempuan yang ada di depannya. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku benar-benar sudah gila Pit. Anindya yang jadi ketuanya malam ini, Pipit sangat semangat. Lisa dan Zira hanya pasrah mengikuti sahabat gilanya itu. Mungkin Anindya tidak akan dimarahi. Tapi itu pasti tidak berlaku untuk kita Zir. Ucap Lisa pasrah. Sementara di markas, Alvano dan sahabatnya sedang berdiri di depan selnya Tiamor dan sekutunya. Apa kabar kalian malam ini? Sapa Petir ramah. Cih, kau tidak buta kan? Setelah memukul kami hampir mati kau malah bertanya. Jawab Tiamor murka. Ternyata dia masih punya suara Al. Aku pikir dia sudah tidak bisa bicara lagi. Kekeh Petir. Bunuh saja kami. Tapi tolong bebasin adikku. Dia tidak bersalah. Mohon Diego. Aku akan membebaskannya setelah anak buahku puas. Mereka cukup banyak jadi belum kebagian jatah. Jawab Alvano tenang. Sementara Diego sudah sangat marah saat ini. Kau bajingan, lepasin aku brengsek. Kita akan lihat siapa yang akan mati di sini. Teriak Diego. Kau ingin bertarung dengan Alvano? Yang benar saja. Dengan bawahannya saja kewalahan. Apalagi sama bosnya. Ejek Petir. Aku tidak ingin basa-basi lagi. Lepaskan adikku maka kau boleh membunuh kami semua. Apa kalian mau mati demi adiknya? Tanya Jordan pada Tiamor dan Cleo. Aku bersedia. Jawab Cleo. Biar bagaimanapun Elina sudah seperti keluarganya. Dia juga sangat menyukainya. Aku tidak ingin mati sia-sia demi perempuan gila itu. Diego langsung memaki Tiamor habis-habis. Bajingan kau Tiamor. Teriak Diego. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain memakinya. Aku ingin bermain-main sedikit dengan mereka Jordan langsung mengerti. Dia menyerahkan cambuk kepada sahabatnya itu. Alvano menerimanya dengan senang hati. Mari berolahraga. Setelah mengatakan itu Alvano langsung mencambuk mereka habis-habis tanpa kata lelah. Mungkin aku bisa memberi kalian waktu beberapa hari lagi. Aku masih belum puas membuat hidup kalian menderita. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruang tersebut membisikkan sesuatu pada Jordan. Jordan langsung melihat ke arah Alvano kemudian ke arah Petir. Ada apa? Tanya Petir. Tapi Jordan tidak menjawab. Dia melihat ke arah Alvano kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katakan ucap Alvano dingin. Tidak punya pilihan lain, Jordan mengatakan apa yang pengawal tadi katakan. Wajah Alvano langsung berubah, seketika rahangnya mengeras.
Petir yang melihat kemarahan Alvano kali ini hanya bisa berdoa agar dia tidak menjadi sarang amukan sahabatnya itu. Dengan wajah murkanya, Alvano langsung meninggalkan markas. Petir dan Jordan hanya bisa mengikuti sahabat mereka dengan mobil lain. Ke-88, Anidia mabuk. Anidia